Saya sebenarnya penasaran sekali dengan Kak Kusfi itu bagaimana caranya untuk puisi-puisi muatan lokal itu loh, keren banget Kak Kusfi itu, seperti mengakar gitu. Iya Ibu, itu maksud Pusti ingin bikin berbagi cara menulis naik tradisi dan muatan lokal. Halo, Kak Puspi. Ya halo, halo Ibu. Iya, keputus itu tadi saya nggak bisa dengar suaranya. Ini Bang Asko baru masuk. Iya itu. Jawabannya belum kedengaran, Puspi. Yang tadi itu tentang muatan lokal itu belum kedengaran kamu jawabnya apa. Halo. Bentar ya Kak. Iya, tadi kan ada yang nanya tentang penasaran nih tentang kamu muatan lokal itu dari Kak Riami. Jadi jawabanmu belum kedengaran ke kita. Oh iya Kak, bentar ya Kak. Jaringan itu Ya. Kak, bentar ya. Oh iya. Ya, sudah bisa didengar ya Kak? Bu. Sudah. Tadi yang bertanya itu Bu Riani mengenai puisi-puisi Puspi Devi yang bermuatan lokal. Halo Bunda Riani bisa diulangi lagi tadi pertanyaannya tentang apa? Karena kalau menulis puisi itu bisa terasa mengakar sekali begitu. Mohon maaf video saya, soalnya kalau video saya. Ya Ibu, coba pertanyaan tadi mengenai apa? Video saya matikan soalnya kalau videonya saya hidupkan saya nggak bisa dengar juga, suara saya nggak nyampe gitu. Halo Halo Bunda Irami. Iya, sudah. Pertanyaan tadi apa? Jaringan putus-putus. Oh iya, Kak. Halo. Aduh. Mungkin kakak bantu aja Puspi Devi. Intinya gini, intinya kamu cerita bagaimana nih kamu yang memasukkan yang muatan-muatan lokal ke dalam puisi-puisimu. Intinya sih kayak gitu. Jadi kamu mungkin cerita aja gitu. Oke. Puspi mulai dari awal dulu ya. Begini. Kita kan temanya adalah mengenai milenial, sastra, dan kearifan lokal. Kalau Puspi berbicara tentang sastra, seperti yang kita ketahui, banyak orang-orang menganggap sastra itu adalah tidak terlepas dari curhatan ya, kegalauan, dan pandangan miring lainnya gitu. Dan menurut Puspi, sastra itu sebenarnya bukan seperti itu gitu kan. Itu pandangan orang lain. Kalau pandangan orang menganggap sastra itu adalah mengenai kegalauan gitu. Tapi bagi Puspi sendiri, sastra itulah yang mengambil alih, menjadikan kita menjadi manusia seutuhnya gitu. Jadi kalau Puspi menulis mengenai puisi itu lebih ke muatan lokal, itu dari riset ya. Misalnya sudut pandang Puspi mengenai, contoh, Puspi lebih suka muatan lokal mengenai suku Batak gitu. Jadi bagaimana Puspi yang awalnya tidak tahu mengenai hal-hal etnis di sana gitu. Jadi melalui puisi itu Puspi jadikan, oke, aku lebih baik riset dulu gitu. Lalu Puspi jadikan sebuah puisi gitu. Halo. Ya, saya bisa dengar. Seperti salah satu begini, lebih ke etnis. Salah satu puisi Puspi yang mengenai adat ya dan tradisi seperti Gelepar Pandemi dan Riwayat Anak Rimba Talang itu kan menceritakan anak-anak yang menunggu seorang guru gitu, tapi tak kunjung datang. Dari situ kan Puspi ngambilnya dari suku Talang. Talang Mama itu ada di daerah, kalau tak salah di Kampar ya, Talang Mama. Talang Mama di ini Indragiri Hulu.
Indragiri, apakah? Di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu, iya. Orang suku Terasing gitu juga kan? Tapi yang sudah Jadi pernah, jawabannya, halo Kak? jadi jawabannya apa ya? Melakukan riset dulu gitu ya? Iya Kak, Puspi melakukan riset dulu. Setelah itu baru Puspi tuliskan gitu. Saya mau menambahkan dan mau ikut tanya juga ya Kak Puswi. Permisi ya Kak Aska, boleh ya? Ya, silakan. Saya itu kan juga gitu. Kalau buat puisi yang ada kaitannya dengan kearifan lokal itu menurut saya itu mudah gitu dan saya bisa menemukan ruh dalam puisi saya. Tetapi ketika saya harus membuat puisi tentang percintaan itu sulit sekali. Bahkan saya sendiri tuh sampai kadang juga nggak tahu ini puisi saya jalannya kemana, muter-muter nggak jelas gitu. Kira-kira Kak Puswi apa juga sama? Kalau Puspi pribadi tergantung sih Kak gitu. Kalau Puspi pinginnya menulis tentang lokalitas, memang Puspi lebih bacanya ke itu lokalitas. Tapi kalau ingin mengenai puisi tentang percintaan, ya lebih pembacanya itu romantisme gitu. Puisi-puisi Adimas Manuel, Aan Mansur gitu. Tergantung apa yang kita baca sebenarnya Kak. Nah, oh gitu ya. Saya itu sampai sekarang sulit sekali dan hampir dibilang tidak pernah berhasil membuat puisi tentang percintaan gitu. Sama sekali nggak bisa muter-muter nggak jelas gitu. Iya iya. Tapi kalau tentang kebudayaan apa itu saya suka gitu. Seneng. Kakak suka, oh ya, Ibu suka. Iya. Jadi udah pernah dikirim ke media gitu? Belum tulis, sih, belum. ya. Belum. Kenapa nggak coba gitu? Iya, ini masih mau mencoba, masih mau mencari tahu caranya mengirim bagaimana. Jadi saya tuh misalkan membahas tentang apa ya masa lalu seperti kehidupan saya yang pas kecil dulu, seperti melihat sepatu, melihat sandal, melihat lampu Petromax itu saya lebih mudah gitu loh. Tapi kalau percintaan itu sampai kudu nangis saya tuh Kak Puswi. Tuh gimana ya cara kepingin gitu loh bisa bikin puisi bucin itu tapi nggak bisa. Gimana Bang Aska gitu? Yang pertama ya kita karena mengalaminya gitu kan. Kalau kita sudah mengalami jatuh cinta atau patah hati pasti dengan sendirinya gitu. Tulisan kita juga terbawa gitu. Tapi Puspi lebih suka memang mengangkat budaya dan tradisi gitu. Mbak Puspi mau nanya dong. Halo. Ya, halo Mbak Puspi. Ya, ini dengan Mas Ilham ya? Ya, Mbak, untuk perlombaan puisi maksudnya dari tahun 2020 sampai dengan sekarang ya. Kalau untuk tanggapan Mbak Puspi gimana sih? Karena kalau saya baca untuk karya-karya kadang di dalam suatu lomba untuk karya yang peringkat 1 sampai dengan 10-nya itu kadang ada yang bentuknya itu seperti prosa ya. Padahal kalau untuk di peraturannya sendiri sudah jelas bahwasannya harus menuliskan puisi. Nah, itu kalau untuk tanggapan Kak Puspi gimana sih? Apakah untuk prosa sendiri bisa diikutkan dalam lomba puisi? Bagi Puspi pribadi sih tidak ya. Kan kita sudah tahu prosa itu kan adalah sebuah karangan yang tidak mencakup dari rima, diksi gitu. Beda sekali gitu. Tapi tergantung juri juga. Makanya ketika Puspi ikut lomba gitu, lihat dulu jurinya bagaimana gitu. Kalau kita tahu kan prosa kan itu kan karya sastra yang berbentuk cerita dan tidak mengandung rima. Beda dengan puisi. Kalau puisi sendiri itu kan adalah jenis sastra yang bahasanya menggunakan majas, bait, larik, dan kata. Jadi jelas berbeda gitu. Prosa ya bisa dikategorikan dia seperti kayak surat kabar, majalah, novel,
ensiklopedia itu termasuk bagian dari prosa. Jadi memang baiknya untuk sekarang untuk mengikuti lomba itu harus tahu dulu ya, atau minimal kita riset dulu lah untuk dewan jurinya ya. Nah, Mbak Puspi. betul, lebih baik kita baca SK-nya dulu, syarat dan ketentuannya, Mas. Kebanyakan seperti itu, kalau Puspi perhatikan tidak sesuai gitu dengan konteksnya gitu. Lombanya mengenai puisi, membuat puisi, ada juga setiba itu dibuatkan lagi baca puisinya gitu. Jadi benar-benar kita harus teliti. Oke, terima kasih Mbak Puspi. Iya, Mas Ilham, sama-sama. Saya nanya dong, Puspi. Ya, silakan Kakanda. Kakanda Astolani. Kamu nulis sejak tahun berapa? Puspi menulis sejak akhir dari 2012 itu, tapi suka dengan seni dari kecil. Oke, kemudian memutuskan untuk menulis yang tradisi atau muatan lokal itu sejak kapan? Sejak akhir 2015. Puspi merasa ketika itu mungkin pada tahun 2012, Puspi merasa gini, oke, aku jalannya ini lebih basicnya lebih ke menulis, tapi ketika 2015 gitu kan, Puspi merasa kenapa tulisanku ini kok hanya di tempat, berdiri diam di tempat gitu. Kenapa tidak menulis sesuatu yang beda gitu, sesuatu yang benar-benar memberikan pembaruan gitu di kesusastraan. Di awal-awal 2012 itu sebenarnya kamu nulis puisi itu emang kayak mana gitu? Kalau awal 2012 itu Puspi lebih ke isi hati ya, mengikuti ego gitu. Misalnya gini, aku lagi kasmaran ini, aku akan menulis puisi gitu. Tapi kalau sekarang itu kan sudah tahu jalannya mau kemana ini, puisi ini mau dibawa kemana gitu. Oke, jadi dari 2015 nih sampai sekarang mungkin kamu masih menulislah hal-hal yang bermuatan lokal. Mungkin kamu pengen menjadikan itu kayak kekuatan kamu atau ciri khas kamu. Nah, dari 2015 sampai sekarang udah berapa puisi kira-kira yang cerita tentang muatan lokal itu? Oke, itu berapa puisi pertanyaannya ya Kak? Perkiraan kalau Puspi hitung lebih dari 73 puisi. Itu terlepas dari apa ya? Tapi itu memang menyangkut tentang tradisi dan muatan lokal saja ya. Selebihnya ya banyak tema-tema yang bisa diangkat kan. Oke, ada 73. Saya cuma pengen tahu nih mana nih yang paling kamu merasa tuh mungkin senang banget bacanya gitu, kayak bagus banget atau apa gitu. Ada nggak sih satu puisi yang kamu tuh kayak terkesan banget dengan puisi itu? Rasanya tuh kalau baca tuh pengen baca lagi gitu. Itu puisi yang menjadi judul puisi Puspi sekarang itu Kak, Mengenang Bumbu Rindu Dapur Inang. Puspi boleh cerita itu sedikit kamu ya? Yang menang ya? Iya Kak, yang ikut lomba Global Young Action 2020. Gimana ya, menurut Puspi puisi itu lebih ke bernuansa lokal sekali gitu, ekspresi Bataknya dapat sekali gitu. Seperti kita di situ dapat selain di situ kita mendapat bagaimana budaya Batak, juga lokalitasnya juga dapat di situ. Cara memasak gitu. Jadi Puspi gabungkan gitu. Budaya dan juga lokalitasnya, cara memasaknya,
apa saja yang dibutuhkan dari puisi itu gitu. Entah itu jahe, ketumbar gitu. Puspi suka yang mengenai ada yang cara memasak itu suka sekali untuk dijadikan bahan puisi. Puspi sendiri memang mengerti, maksudnya suka masak dan mengerti bumbu-bumbu itu, atau benar-benar kayak kamu tuh nyebrang ini demi kepentingan puisi, aku harus tahu nih gitu, gimana? Sebenarnya Puspi tipikal orang yang susah mengingat, Kak. Ketika gini, Ibu Puspi memasak ini, contoh dia memasak rendang, tapi karena Puspi sangat orangnya lupa, jadi lewat puisi inilah Puspi, aku akan mengingat suatu misalnya ketumbar, mana jahe gitu. Lewat puisi inilah aku bisa mengenal bahan-bahan masakan, gitu Kak caranya Kak. Jadi Puspi dulu tidak tahu gitu, mana membedakan mana ketumbar, mana lengkuas, mana jahe gitu. Jadi gimana ya sesuatu yang bagi aku tuh sulit, jadi lewat puisi aku bisa mengerti, bisa mengingat, gitu Kak. Oh iya, baik-baik. Berarti menarik juga ya, bahwasanya kamu menjadikan puisi ini sebagai media pengingat gitu atas apa-apa yang menurut orang lain mungkin, tapi bagi kamu gitu. Jadi pun sebenarnya kayak gitu, suka kalau baca takut hilang. Biasanya kan saya memang apa ya, tipe orang yang suka ketemu sesuatu tuh senang tapi takut hilang. Biasanya itu saya langsung menjadikan judul puisi, di mana yang arti kata itu saya buat menjadi isi puisinya gitu. Jadi sama juga sih, termasuk bagaimana cara kita kayak mengabadikan kata itu biar nggak lupa gitu. Iya, seperti itu Kak. Seperti kayak ritual gitu. Puspi kan termasuk orang yang penasaran sih gitu kan. Misalnya salah satu di buku puisi Puspi itu ada namanya Ritual Mak Badong. Itu kan peristiwa agung itu, peristiwa kematian di Toraja. Bagaimana sesuatu yang Puspi tidak tahu tentang kalau dibilang itu logat ya Kak, atau apa ya? Kalau misalnya gini, seperti kata-katanya ambe. Apa tuh Kak kalau kita dalam bahasa kita tuh? Ambe? Masa gini, ambe itu kan sebenarnya ibu gitu kan? Jadi itu bagaimana sesuatu yang sulit itu bisa dicerna gitu, ya tentu lewat puisi gitu. Seperti Rudita Indo, itu ritual, tuang, paman, mantua, ibu gitu. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dijangkau gitu lewat puisi jadi orang memahami dengan kata-kata kita yang kita selipkan dengan metafora diksi. Oh oke. Ini idiom ya, kalau bahasanya itu idiom ya. Oh idiom, oke. Kalau kakak lihat ya, kamu tuh bukan hanya Batak doang, tapi kadang kamu ada sifat Melayunya, ya ada juga hazana daripada Sumatera Barat, Minang-Minangnya gitu. Itu kenapa? Itu adalah sebuah kesengajaan atau memang kayak tiba-tiba aja aku pengen masukkan nih, mencampurkan, atau gimana nih sebenarnya? Iya betul Kak, tadi Kak, sengaja untuk benar-benar jangan budaya Batak aja dong gitu, coba budaya yang lain gitu. Kita jadikan sebuah puisi gitu. Seperti itu Kak, keingintahuan sebenarnya Kak. Dengan cara kita mempelajari, mengamati. Dan lagi Kak, bagi Puspi kan, kebanyakan ya, kalau kita lihat, apalagi di Indonesia kita sendiri gitu, di era milenial itu, sikap kita terhadap sikap orang memandang puisi itu sebagai hal yang cengeng itu sebenarnya harus kita singkirkan gitu. Kebanyakan milenial sekarang gitu, menurut Puspi,
berkomentar negatif tentang sastra, terutama puisi ya kan. Dan ketika seseorang, contoh ketika seseorang tengah duduk nongkrong di kafe dengan buku di tangannya, terlebih lagi jika seorang itu adalah laki-laki berambut gondrong lain gitu, pasti orang menganggap gini, bacanya kenapa puisi gitu, sedang galau ya. Seolah-olah kan mereka menganggap puisi itu kan tak lebih dari sekedar kumpulan kata-kata atau yang hanya cocok dikonsumsi oleh orang baperan gitu kan. Tapi lewat buku puisi Puspi kemarin itu, Puspi ingin benar-benar membuat milenial, orang-orang yang menganggap puisi hanya hal yang cengeng gitu kan, itu salah besar gitu. Iya, salah besar sebenarnya. Emang bisa dikatakan seperti itu, tapi tidak bisa dibenarkan gitu. Karena kan nyatanya emang sastra itulah yang membuat kita jalan alternatif menjadi manusia sesungguhnya gitu. Ketika dunia semakin ribut dan gaduh, maka sastra yang berfungsi untuk menjaga kewarasan. Karena sastra kan sebenarnya berangkat dari realitas kehidupan kita sehari-hari. Begitu, menurut Puspi seperti itu gitu. Menarik sekali ya, berarti memang ada sesuatu kesengajaan dalam kamu menulis dan misi besar kamu dalam menulis ini gitu. Dan menurut saya memang itu sesuatu yang bagus. Masih teringat dulu itu Tata bilang, kalau dulu saya nulis entah gimana-gimana, tapi sekarang saya nulis itu punya tujuan. Nah, barangkali Puspi sekarang ini tujuannya ya seperti yang dijelaskan tadi ya, Pus ya? Iya, betul, Kak. Ya, begitu. Kenapa sih sastra itu begini saja, di bagian kurikulum sekolah. Gitu. Bagaimana era milenial ini paham akan sastra gitu. Jangankan buku sastra gitu kan, buku sekolah saja mungkin benda asing gitu bagi milenial kan. Karena mungkin kurikulum sekolah juga sepertinya kan belum serius sekali menangani sastra sebagai mata pelajaran mereka gitu kan. Ditambah mungkin barangkali anak-anak milenial sekarang gitu yang tak peka terhadap sastra, tak memiliki ikon idola gitu kan. Siapa sih yang mau mereka idolakan gitu di bagian sastra kalau di era 2000-an ini kan, di era. Kalau dulu kan di tahun 80-an itu kan sastra dijadikan sebuah film ya kan. Makanya banyak peminat sastra gitu. Kayak film Lupus gitu kan. Terus catatan si Boy. Kemudian di tahun era 2000-an itu ada Rangga, ada Apa Dengan Kita. Jadi seperti mereka gini, peka gitu. Oh, sastra itu seperti ini gitu. Tapi di era milenial sekarang itu sepertinya semakin menurun gitu untuk milenial mencintai sastra. Barangkali ya, mungkin bagi mereka generasi masa kini tuh film-filmnya menyangkut sastra paling ya Bumi Manusia gitu. Itu pun hanya untuk sekadar difilmkan ya kan. Untuk buku-buku sastra setebal itu mungkin jarang untuk dibaca. Halo. Ya, halo. Oh ya, saya mohon maaf, Ya, tadi kan saya telat, saya sampai kelupaan tadi kita ada Zoom, jadi saya nggak tahu nih di awal-awal apakah ada pembacaan puisi. Nah, kebetulan nih kan bintang tamu kita yang kita undang ini adalah pembaca puisi yang super duper keren. Jadi kalau nggak baca puisi di sini kayaknya, kayaknya nggak lengkap banget, kita kelewatan sesuatu yang sangat penting deh gitu. Karena tadi cerita tentang bumbu dapur, dan bumbu dapur itu telah menangkan apa itu lomba yang apalah namanya itu, lomba yang segala macam. Boleh dong kita dibacakan gitu. Boleh. Muka Puspi udah semerawut ini. Sebagai penutupan ya atau gimana ini? Ibu Singgi, kita Halo. sampai jam berapa? Sampai 3:30 tidak apa-apa, Kak Aska. Iya. Kalau jadwalnya sampai 3:30, Pus? Iya, Kak. Tidak apa-apa, Kak. Hari ini memang Puspi spesialkan untuk komputer, jadi tidak ada kegiatan.
Ya, orang yang biasa sibuk. Monggo puisinya dibacakan untuk kita-kita yang apalah-apalah ini. Masya Allah. Sebentar ya Kak, Puspi minum dulu. Ya, tapi wajahnya dilihatin ya, karena kita pengen mempelajari mimik. Siapa tahu kita mempelajari mimik langsung menang deh, gitu. Amin. Baik, Puspi akan membacakan salah satu puisi yang menjuarai tingkat nasional dari Global Young Action. Berjudul Mengenang Bumbu Rindu Dapur Inang. Ternyanglah Nang, ketika usiamu menginjak belasan, ketika rambutmu menumbuh semayang pinggang, buah dadamu meranum kembang, dan barang tentu kau belum pikun menjaga decak gelegak api dutungku laman. Sebab setelah swasmita berjumpa pagi, Kidung Baskara telah kau sambangi, akan tandang padamu seorang halet berparas tampan dari pulau Samosir Lumban. Menuju perapat, menuju tuk-tuk, menaiki peri penyeberangan untuk mengantar segala tualang ke pintu rahim rindumu yang menggema. Maka di panggung rumah bolon yang dibangun dengan cinta dan pengorbanan, sigaplah kau tunjukkan andaliman dalam rembang karomasa. Sebab orang-orang di desa Lingga gemar berpetuah. Demi memikat pandang para bujang kampung halaman, gadis Karo tak sembarang memules bibir dengan kincu merah terang, melainkan agamnya sebuah tangan mengupak urat kayu dan lihainya ia meracik bumbu. Maka di atas racik papan terbitlah bumbu jahe merah bawang, 4 buah kemiri, dan 10 anak asam cekalah digeprek sampai merengek panjang. Setelah ikan mas matang, masukkan ruas kacang panjang. Siramlah dengan air garam berdampingan dengan bumbu yang sudah dihaluskan, agar menjadi biduk kenikmatan. Hingga di terik siang yang garang, arsik nurung ikan buatan inang telah berenang dalam piring kualam, menuju lambung yang sudah melapar dendang. Oh, Inang, kurasakan syahwatku menggelinjang. Sebab kali pertama lidahku menambung temumu si malang. Mengijabkan deru arsik ikan yang menawarkan paradiso yang bukan main kepala. Maka di waktu si tandan ini, demi bumbu dapur dan kau gadis pujaan, terimalah nganti manu
sebagai tanda kupinang kau segera ke pelaminan, ucap Halet dalam tembang yang paling kenang. Terima kasih. Oh, keren banget. Maaf Kak, lagi batuk. Iya, enggak apa. Ini Seperti kayaknya itulah, kita Kak, berempat aja sekarang, udah mulai sunyi. Jadi ada Ibu Nurhida yang baru hadir, mungkin boleh nanya-nanya ya sebelum kita ini jadi dapat ilmunya juga dari Puspi Dati. Bu Hidayati, silakan. Halo Ibu Hida. Ibu Nurhida dari Lawang. Singosari. Yang Lawang. Oh, Singosari. Ya. Kita Lawang sama Singosari itu tetanggaan Kak Puspi. Kirain di Lawang itu di daerah Sumatera Barat juga ada namanya daerah Lawang. Oh gitu. Kalau Sumatera Barat yang terkenal di Lawang itu Tebu Lawang kali ya? Iya Kak, Tebu Lawang. Apa itu? Tebu. Jadi kalau ada orang jual es tebu, jadi dia kasih di merek gerobaknya itu Tebu Lawang gitu. Jadi mungkin orang mikir, wah ini air tebunya pasti manis banget nih, soalnya dari Lawang tebunya gitu. Iya betul Kak. Tebu Lawang. Mungkin Kak Iis, Bu Iis ada mau nanya atau apa? Sudah, Kita cuma berempat tadi, ini. tadi awal-awal kan yang join juga cuman sedikit, tadi udah banyak cerita sama Kak Puspi, udah banyak nanya-nanya juga. Malah tadi itu sempat ini Kak Aska, apa diundur atau gimana gitu. Ternyata Kak Aska masuk, ya sudah alhamdulillah acaranya berjalan akhirnya. Oh gitu. Iya, ini kan di jadwal sempat ada Uli ya, ada Uli Okta. Iya, betul itu Kak, ada Kak Uli. Nah, terus? Jadi ini mungkin beliau ada kendala kali. Yang tim lobby kemarin itu kebetulan saya menghubungi tapi hanya di read saja dengan Kak Uli. Akhirnya dilanjutkan sama Bunda Heni. Dari Bunda Heni ternyata Kak Uli katanya memang siap mengisi hari ini. Kemudian hari ini tadi kebetulan teman-teman yang di grup lobby itu sedang ada acara dan mendadak semua acaranya. Seperti Bunda Heni anaknya sakit ini tadi jatuh dari sepeda jadi bocor kepalanya harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Ki Pujo ada temu manten tetangganya harusnya jam 4, ternyata 2:30 sudah datang pengantinnya gitu. Jadi saya kurang tahu ini Kak Ulinya bagaimana, sedangkan saya sendiri ada trauma karena saya menghubungi itu hanya diri saja, jadi nggak berani japri saya ini tadi gitu. Iya, sebenarnya kan kalau Uli ini saya kurang tahu juga sebenarnya kalau di sastra itu seperti apa. Cuma saya lihat beliau ini orangnya tuh suka share-share ini kan, suka share-share link YouTube, dan YouTube kayaknya dia aktif gitu. Jadi maksud saya karena dia suka share-share, barangkali ada yang bisa dibagikan sama dia, mungkin bagaimana sastra dengan YouTube, apalagi hari ini milenial gitu. Maksud saya meskipun saya tidak terlalu mengenal beliau, tapi mungkin berikan ruang gitu. Artinya ada misalnya gap-gap antara kita membuat ini biar nyambung gitu. Tapi ya sudahlah, ya kan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya. Itu Ki Pujo baru masuk. Oke, kalau mungkin lagi. Oh, Ki Pujo baru masuk. Iya. Ya, selesai berarti temu mantannya itu, Aska. Bu Nurhida.
Ibu Nur Hidayati cantik, ayo dong kasih pertanyaan sama pemateri kita yang cantik juga. Monggo. Halo. Apanya tentang puisi, Bu, dengan muatan lokal? Boleh mau nanya-nanya? Kita masih punya waktu 4 menit lagi sepertinya. Iya, ini baru ingat kalau minggu siang ada Zoom meeting ini, Bang Aska. Iya, baru gabung ini. Bu Nur, tadi Ya, saya menambahkan ya Kak Aska, boleh ya? Tadi kan Kak Puswi sempat cerita, sekarang itu sastra kurang dikenalkan di sekolah, ya Kak Puswi ya. Kurikulum di sekolah kita kurang mengenalkan sastra. Nah, alhamdulillah Kak Puswi ini Bu Nur Hidayati ini guru anak saya. Nah, sekarang itu lagi semangat semuanya. Ujian prakteknya disuruh bikin puisi. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Bu Nur ini termasuk salah satu pahlawan sastra yang mau memperjuangkan dan mau memperkenalkan ke sekolah-sekolah. Benar, Bu Nur Hidayati ini Kak Aska satu kantor dengan suami saya. Dari sekian banyak guru bahasa Indonesia yang mau memperkenalkan sastra ke sekolah, ke muridnya ya Bu Nur Hidayati ini. Yang lainnya itu nggak tahu kemana. Aduh, gimana ya rasanya dipuji depan orang-orang? ini buka Aduh, harus kartu ini namanya. tapi nggak ngomong. Buka kartu ini namanya, Mbak Iis ini. Iya. Begini, Bang Aska. Untuk kebetulan untuk tahun ini diserahkan ke saya untuk ujian praktik bahasa Indonesia. Saya kok kepikiran kenapa tidak sastra saja yang saya gunakan untuk ujian praktik, kan biasanya diskusi atau pidato kan begitu. Jadi saya coba untuk memberi kisi-kisi saya itu saya arahkan ke menulis puisi sekaligus membacakannya. Jadi anak-anak itu menulis puisi dan puisi yang ditulisnya itu dibaca sendiri. Jadi direkam melalui video begitu, terus diunggah di Google Classroom. Jadi ya mudah-mudahan dengan itu bisa menarik anak-anak untuk lebih mencintai sastra. Ya, bagus itu Bu, memang harus ini nih Ibu galakkan nih, siapa tahu Ibu jadi superhero-nya kan yang mengawali kemudian yang lain-lain pada ngikut gitu. Enggak juga sih. Ya kebetulan aja pas diserahkan ke saya gitu. Saya yang gemes Kak Aska. Maksudnya gemes itu Bu Nur ini nggak kurang-kurang loh ngajak, ayo menulis, ayo ini, tapi ya Allah, yang nyantol malah saya, istrinya, temennya gitu loh. Yang temen-temennya malah nggak ada yang nyantol. Ya memang beberapa guru bahasa Indonesia teman-teman saya itu sempat saya ajak untuk gabung ke kelas-kelas menulis online seperti AIS atau ruang kata yang saya tahu, atau yang saya pernah ikuti tapi enggak lanjut itu di KMO. Jadi tapi mereka ya hanya senyum-senyum aja, enggak respon yang positif gitu. Yang AIS ada yang gabung ya Bu, teman Ibu? Enggak, maksudnya itu saya ajak gitu loh, saya ajak ke kelas-kelas menulis online gitu loh. Jadi paling tidak kan saya, teman-teman saya itu pernah ya sedikit banyak merasakan gitu loh Bang.
tapi mereka ya sudah ya enggak ada respon yang ya sudah lah, berangkat sendiri aja saya gitu. Oke. Bu Iis, bagaimana selanjutnya? Jadi sudah bisa diakhiri ya, Aska ya. Sudah setengah 4. Boleh. Iya, iya. Terima kasih untuk teman-teman yang Mungkin sudah. ditutup aja kali, Bu. Kenapa? Mohon maaf, Kak Aska, bagaimana? Ya, ditutup aja. Oh, iya, baik. Iya, boleh ditutup, boleh. Iya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya siang ini. Terima kasih juga untuk Kak Puspi. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini ya Kak ya. Jangan kapok nanti kalau sewaktu-waktu saya minta tolong lagi, teman-teman minta tolong lagi. Mohon kesediaannya juga. Terima kasih Bang Aska, Pak Pujo, Bu Nur Hidayati, Mbak Lilis, dan Mas Lutfi. Ya. Acara Zoom meeting siang ini saya akhiri di sini, sampai di sini. Semoga berkah ilmunya untuk semuanya. Dan sampai jumpa di Zoom meeting minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung bubar aja ya, Bu ya? Ya, langsung boleh live ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Aska.